Kita sudah sampai ke bab tawaf. Kita sampai kepada bab tawaf. Tawaf rukun di dalam umroh dan rukun di dalam haji. Dan tawaf ada macam-macam, ada tawaf wajib yang merupakan rukun, ada wajib bukan rukun, ada tawaf sunnah. Dan cara bertawaf ini disebutkan di sini, cara bertawaf ini adalah penjelasan pertama menutup aurat. Kalau ingin tawaf harus menutup aurat. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tolong perhatikan, semoga bisa umroh beneran haji. Di dalam mazhab Syafi'i wajib menutup aurat, seperti Anda di dalam sholat. Laki-laki pakai baju ihram, pusatnya jangan kelihatan. Jika pusatnya ikut mengintip Ka'bah, tidak sah. Pusat pusar. Nah, jangan biarkan wahai para bapak-bapak pusar Anda tuh ngintip Ka'bah. Ikut tawaf. Ya, dia harus ditutup. Ini harus paham karena aurat bagi kaum pria adalah antara lutut dengan pusar. Pusar atau pusat sih? Pusat juga boleh karena pas di tengah-tengah pusat sih. Pusar. Nah, wanita pun juga demikian, seperti layaknya Anda sholat. Jaga aurat Anda. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, aurat yang harus ditutup adalah seperti aurat ketika melaksanakan sholat. Mungkin Anda yang berkata, waduh pas umroh kemarin saya nggak pakai kaos kaki nih, gimana? Pas umroh kemarin, wadah, pusat saya bukan segera ngintip, melototin Ka'bah. Gimana nih? Karena mungkin perut saya agak nonjol ke depan sehingga yang namanya sarung turun ke bawah. Apa? Baju ihram. Ini bagaimana nih? Sudah terjadi. Ini kita bahas nanti. Yang penting ini ke depannya hati-hati. Bicara yang akan datang ini. Yang lalu biar berlalu. Ada jawabannya bagi yang telah berlalu. Baik laki-laki maupun perempuan, aurat di dalam sholat. Dalam hal ini hendaknya para wanita lebih waspada. Jangan sampai kakinya terlihat. Sebab bila terlihat berarti dianggap tidak menutup aurat, maka tawafnya tidak sah. Tawaf. Baik, paham di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang kami hadirkan di sini mazhab lain, tapi bukan untuk bikin main-main, untuk memberikan solusi. Di saat terjadi kecelakaan, kebuka pusatnya. Tapi pusat harus tetap ditutup oleh kaum pria, bapak-bapak. Karena pusat Anda tuh aurat orang yang melihat jadi dosa. Seperti seorang perempuan membuka auratnya, membuka kepalanya, membuka lehernya, itu adalah membuka aurat. Kalau yang melihat satu orang, dosa satu orang, wahai wanita solehah. Jika yang melihat dua orang, orang yang melihat dosa dan Anda juga dosa, wanita solehah. Anda solehah loh ya, nggak usah marah, kami bilang begitu. Ya? Kalau melihat 5 orang, dosa 5 orang, Anda juga mendapatkan bagian dosa karena Anda menjadi sebab dosa. Kalau yang melihat 1000 orang, berarti 1000 orang berdosa. Anda menjadi sebab. Maka tutuplah auratmu wahai wanita solehah. Baik, kita lanjutkan di dalam tawaf. Anda menutup aurat seperti di dalam sholat. Namun ini keadaan tertentu, bukan berarti setelah ini Anda boleh membuka aurat. Adapun dalam mazhab Hanafi harus paham makna ini. Menutup aurat tidak menjadi syarat sahnya sholat, bukan berarti Anda lalu tawafnya seperti orang jahiliyah, tidak pakai baju. Ini kan kebodohan. Madhab Hanafi mengatakan tawaf dengan tersingkapnya aurat tetap sah. Ya, tapi dosanya dosa membuka aurat. Karena tidak dianggap sebagai syarat sah, seperti tidak dianggap sebagai syarat sahnya tawaf. Ya enggak tawafnya enggak terganggu dengan membuka aurat. Tapi dosanya dia dosa membuka aurat. Dalam mazhab Hanafi,
tetap sah dalam keadaan tersingkap auratnya. Nah, kami hadirkan di sini pendapat mazhab Abu Hanifah ini untuk solusi jika terjadi misalnya ibu-ibu kaos kakinya bolong. Misalnya orang sepuh yang mungkin susah menjaga auratnya sehingga ada sering kerudungnya miring. Artinya yang suka miring-miring hanya sepuh saja. Kalau muda-muda miring berarti dia sepuh sebetulnya. Nah, pendapat ini bisa saja dipakai di saat kita menemukan seseorang, seorang wanita setelah selesai tawaf misalnya. Selesai tawaf di kamar bercerita bahwa kaos kakinya lepas keinjak orang atau robek. Jangan balik lagi, kasihan dia sudah seumur begitu balik lagi. Sudahlah kamu ikut mazhab Hanafi kan takhid setelah melakukan pekerjaan. Ada yang mengatakan boleh kan begitu, sudahlah nggak apa-apa, digampangkan dengan orang awam kok. Begitupun bagi orang tua usia lanjut atau orang sakit yang sulit baginya menutup aurat dengan sempurna, maka pendapat ini adalah solusi kemudahan yang perlu dihadirkan dalam keadaan tertentu untuk kemudahan. Bukan berarti setelah itu Anda seenaknya mentang-mentang sah lalu Anda buka kerudung Anda di sana, ada dosa yang membukanya. Harus paham. Tidak beda seperti kalau lagi puasa, kemudian orang membuka auratnya, puasanya sah-sah. Orang puasa, perempuan jalan-jalan di pasar telanjang, puasanya sah, ya sah, tapi dosa, ngapain telanjang? Kan hanya orang gila yang kan. Kalau orang gila nggak batal, nggak dianggap puasanya. Baik. Ini adalah masalah tawaf. Ini kemudahan sengaja kami hadirkan karena memang ini pernah terjadi yang demikian. Ya bos, sudah kasih pembekalan itu namanya kaos kaki. Ada kaos kaki yang hanya sekedar atau kaos kakinya kepanjangan ujungnya keinjak sama orang. Kita jalan, tinggalan itu kaos kaki. Bisa jadi itu dan mungkin sekali. Makanya sengaja kami hadirkan di sini bukan dijadikan prioritas, bukan kita langsung dari awal buka aurat, tidak. Jika ternyata di perjalanan itu tersingkap, kemudian bingung cara menutupnya, sudah ikut mazhab Abu Hanifah. Dianggap sah dan melanjutkan amaliyah selanjutnya, manasik selanjutnya. B. Bersuci dari hadas dan najis. Harus Anda terbebas dari najis dan hadas kecil dan besar. Harus punya wudu. Harus punya wudu. Suci dari haid, nggak boleh punya haid. Nanti masalah pembahasan haid, nanti masalah haid akan dibahas di penghujung. Ini nanti di akhir pembahasan. Syarat sahnya tawaf yang kedua adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jika berhadas kecil maka wajib berwudu, sedangkan jika berhadas besar maka wajib mandi besar. Begitu juga jika terkena najis, bajunya terkena najis jangan dipakai, ganti yang suci. Maka harus bergegas menyucikannya. Bergegas menyucikannya, harus suci. Nanti ada najis-najis yang dimaafkan, babnya beda nanti. Mungkin belum disisipkan juga. Ditambahkan nanti di Jakarta berikutnya ada catatan lagi udzur-udzur karena najisnya. Baik. Memang begitu kalau buku selagi yang nulis masih hidup nanti ada tambahannya. Nah, cetakan pertama dengan kedua beda, tambahan, ada tambahan. Kemudian tambahannya dijadikan catatan. Baik, kemudian menjadikan Ka'bah di samping kiri. Menjadikan Ka'bah di samping kiri. Jadi kita berjalan Ka'bah di kiri, bukan di depan. Kalau ini Ka'bah, ya sudah, kita Ka'bah di kiri, terus di kiri. Kalau kita berjalan Ka'bah di hadapan kita tidak sah, terputus. Anggap saja kita begini kedorong sama orang, lalu kita menghadap ke Ka'bah, bergeser sedikit, geseran ini menjadikan tawaf kita tidak sah. Harus mundur lagi, nyambungin lagi. Nah,
Syarat sah tawaf yang ketiga adalah menjadikan Ka'bah berada di samping kiri seseorang yang sedang tawaf. Posisi pelaksana haji atau umrah menghadap ke depan dan Ka'bah berada di samping kiri. Harus begitu terus sampai selesai. Perhatian, ini biasanya banyak yang salah kalau kita tulis begini. Bagi seseorang yang ingin mencium hajar aswad, ini kadang-kadang dia kalap, lihat wajah langsung meluncur. Dan sementara kalau mau mendekat hajar aswad itu tidak hati-hati. Jadi kelihatan hajar langsung mengkol gini, set. Di saat dia menghadap menuju ke hajar aswad, kedorong maju. Nah, ini kedorong. Di saat kedorong ini ada beberapa langkah atau jengkal yang dia berjalan di tempat tawaf tidak menghadap ke depan, tidak menjadikan Ka'bah di kirinya, maka sejengkal yang kelewatan ini menjadikan tawafnya tidak sah. Makanya kalau ingin mencium hajar aswad itu bergesernya nyisir pelan. Ini hajar aswad. Dari sini, ini pelan-pelan. Dari ujung sudah ngerasa, sudah mulai mendekat, merapat. Nah, kalau ternyata waktu nyium hajar aswad kegeser gini, mundur lagi harus agar sambung. Cuman kalau sudah dihajar aswad memang itu hitungannya sudah selesai. Tinggal nanti hitungan berikutnya, sebab nanti memulainya tawaf itu kan kirinya di hajar aswad, kanannya di lampu hijau. Itu. Jadi harus kanannya harus kena lampu hijau. Maksudnya kalau seandainya kita dikasih tangan panjang bisa nyentuh langsung. Gini. Ini hajar aswad, sana lampu hijau. Loh ini hajar aswad lampu hijaunya nggak kena, nggak sah. Biasanya miringnya terlalu berlebihan. Jadi gambarannya harus begitu. Kalau ingin memulai tawaf nanti disebutkan hajar aswad di kiri, lampu hijau di kanan. Seperti itu. Bagian hajar aswad, jangan sampai mencium hajar aswad dengan melakukan kesalahan yang membatalkan tawaf, yaitu berjalan menghadap ke hajar aswad kemudian tergeser ke kanan arah tawaf. Karena tindakan yang seperti ini menjadikan tawafnya tidak sah, sebab ini tidak menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Sebab Ka'bah di hadapannya tergeser, menjadi tidak sah tawafnya. Hati-hati dan jangan takut. Sudah enak kok. Yang biasanya menjadi masalah orang yang teledor.